Oke, dapat kiriman printer dari temen ya. Printer Canon MP198. Dia ada kendala error E05 ya. Sebenarnya ini printer lama ya, keluaran lama sekali. Tapi saya juga masih sering nemui, soalnya printernya lebih awet ya dibanding keluaran baru sekarang, terutama di cartridge hitamnya. Oke, ternyata ini sebabnya, dia tidak ada cartridge-nya ya, makanya keluar E05. Saya tidak tahu memang sengaja dilepas atau gimana, atau lupa tidak dipasang lagi. Saya akan ngabari orangnya dulu. Ada cartridge, cuma ada kabelnya. Tak lanjut lagi videonya setelah saya ngabari orangnya. Oke, tak lanjutkan lagi ya yang kemarin. Di sini suaranya serba masuk semua, kendaraan, orang berbicara, dan suara gerinda juga, soalnya rumah dekat bengkel las ya. Ini tak lanjutkan yang kemarin, printer Canon MP198. Ini printer multifungsi ya, dia punya banyak settingan display. Di sini ada LCD-nya, sama dengan printer generasi yang sekarang, cuman ini yang generasi lama ya, masih menggunakan cartridge 830 4041 ya, bawaannya itu 830. Tapi di sini saya punya berbeda seri ya, tapi ini memang bisa kompatibel kok. Seperti yang kemarin, dia error E5. Saya kira cartridge-nya tidak terbaca, ternyata printernya tidak terpasang ya, tidak terpasang cartridge, kosong. Saya tanya orangnya, katanya sih lupa ya intinya. Jadi ini saya coba saya pasang cartridge-nya yang hitam sebelah sini. Nah, gini, jadi megangnya gini, lalu kita paskan, kemudian jempolnya ini kita tekan ngikuti bentuk casingnya. Nah, gitu. Nah, jadi sambil gini saja. Kemudian yang warna juga sama. Nah, gini saja. Terus kita pasang begini. Terus kita tekan ya. Setelah itu kita tutup dan kita cek cartridge-nya terbaca atau enggak. Banyak sebab ya yang menyebabkan error E5. Bisa dari cartridge-nya memang rusak, harus diganti, kotor di bagian pembaca cartridge-nya, atau sebab lain. Intinya kalau ngerjakan sesuatu, kalau saya seringnya di printer ya, saya tanya riwayatnya dulu sebelum rusak seperti itu, keluhan seperti itu, sebelumnya kenapa, apa pernah diisi atau ketemuan atau gimana, supaya mempercepat diagnosis printer. Ya, sekarang dia sudah ready, angkanya 1. Kalau masih berkedip berarti ada masalah. Indikatornya juga tidak ada masalah, alarmnya juga tidak nyala. Lalu kita tes. Oke, kita tes. Aduh, ojo, tidak, telan dewe kono. Kita tes. Lah. Ya wes, menang. Maaf ya, kontennya agak berantakan ya. Biasanya dia tidak seperti ini. Biasanya dia sibuk main sendiri, tidak tahu kenapa hari ini kok sampai segini ya. Tes kali ini saya biasanya nozzle dulu ya, seperti ini. Tidak fokus. Gini. Jadi gini, klik kanan, printer properties, kemudian maintain sebelah kanan sendiri, kemudian print nozzle.
print nozzle check. Nah gini, print. Kalau hasilnya tidak bagus, bisa jadi cartridge-nya masih kosong ya. Saya beli cartridge-nya itu kosongan, banyak di marketplace, teman-teman bisa cari. Tapi harganya lebih terjangkau dibanding beli cartridge baru ya. Tapi tentu ada plus minusnya. Dibilang bekas juga enggak. Cartridge kosongan ini tinta bawaannya sudah kosong karena memang sudah dipakai, tapi dia tidak di refill, jadi buat saya masih cukup layak lah untuk dibeli. Oke, dia langsung print. Hasil cetaknya keluar kayak gini. Warnanya tidak bagus, jadi harus saya isi dulu. Tak buatkan video berikutnya. Oh ya, lalu gimana cara mengeluarkannya? Untuk semua seri merek Canon ya, cover printernya kalau dibuka, contohnya seperti ini. Apapun cover printernya, tergantung seri printernya ya, merek Canon. Itu kita buka gini saja, nanti dia parkir otomatis di sebelah kiri. Ini tunggu saja. Nah, ini. Lalu melepasnya, lalu tadi kan masangnya kita tekan gini ya, mengikuti bentuk head cuttingnya di sini. Kalau untuk melepasnya kita tekan ke bawah pakai jempol bisa, atau pakai gini. Nah gini, terus ditarik. Nah gini, kemudian naruhnya harus gini. Nah harus gini, supaya bagian bawahnya itu tidak kegores. Lalu ini juga, ini karena tidak modifan, tentu saja masang dan melepasnya sangat mudah ya, dan tidak makan waktu. Lalu kita tutup, terus tray kertasnya juga tertutup, tujuannya supaya tidak kemasukan benda asing yang menyebabkan printernya narik kertasnya tidak terhalang. Oke, tak siapkan alatnya dulu buat isinya. Oke, ternyata cartridge-nya sudah ada isinya ya. Isinya tentunya sudah maksudnya cartridge-nya sudah terisi waktu saya beli. Karena lama tidak dipakai, jadi dia agak kering. Nah, cara untuk ngeceknya, tahu ndaknya tadi kan cetakannya tidak bagus, itu ditekan gini pakai tisu. Nah, gini. Nah, terlihat dari sini kuningnya yang tidak bagus. Nah, gini. Lalu caranya, ini saya basahi pakai pembersih kaca ya. Lalu saya tekan gini. Nah, ini gunanya untuk melarutkan tinta yang membeku di bagian nozzle-nya, dan harus agak dimiringkan kayak gini. Nah, ini agak saya tekan sedikit kuat, tidak boleh tekan terlalu keras, lalu agak miring. Tujuannya agar bagian pembaca ketiknya tidak kena pembersihnya, supaya tidak konslet. Karena ini didorong sebaliknya, jadi harus tak beri sedikit tekanan udara ya, agar tintanya cepat turun.
terlalu kuat. Nah, kayak gini, lalu saya tekan. Nah, gini. Ini sudah ada agak keluar sedikit ya. Jadi untuk mengerjakan printer, untuk yang sifatnya resiko harus hati-hati ya. Kalau tidak gitu ya bukannya kita menyelesaikan masalah, malah nambah masalah nanti. Nanti seperti itu, kita cek lagi. Kuningnya lumayan buntu ya. Tak dulu kan yang hitam dulu. Ya, bisa ada dua solusi ya. Kita bisa membersihkannya dari luar, atau kita bisa suntikan cairannya itu ke dalam. Kalau ke dalam, kita tidak perlu ngerendam, jadi cukup disuntikan saja, diisikan berapa mili, setengah dari kapasitas cartridge, lalu kita tunggu. Kita pasang di printernya, kita tunggu besoknya. Harusnya kalau cepat, besok paginya sudah bisa digunakan dan hasilnya sudah agak bagus ya. Kalau misalnya tidak sengaja pembaca kartunya kena, langsung teman-teman keringkan pakai tisu kering. Jangan diusap, cukup diresap gini saja. Sesuaikan dengan kondisi. Yang penting waktu diusap pun jangan terlalu kasar. Ini kayaknya harus tak isikan ya cairannya.
setelah saya ikan seperti ini, saya pasang seperti biasa, deep cleaning. Setelah itu dilanjutkan besok. Oke, lanjut lagi yang kemarin ya, 2 harian kalau tidak salah semenjak video ini saya buat. Ini sudah saya isi tinta hitam, saya campur pakai pembersihnya, head cleaner, karena katanya sudah lama tidak dipakai ya. Dan ini juga terutama yang warna kuning, kuningnya sudah keluar, tapi saya tidak tahu hasilnya maksimal apa enggak. Biar supaya tidak lama-lama, sama saya juga campur head cleaner untuk mempercepat prosesnya. Nanti biar dari lalu setelah ini saya pasang. Yang warna hitam, yang warna triple color sudah terpasang, tidak ada masalah. Tutup. Oke, tunjukkan angka 1, lalu kita tes. Indikatornya terlihat masih ada ya, tinta bawaan aslinya. Ini saya deep cleaning dulu, selain untuk membersihkan kerak sisa tintanya yang mengering, juga sekalian menurunkan dengan cepat tintanya ya. Jadi biasanya meskipun kalau kita ngisinya katanya terlanjur kosong ya, bersih, tidak ada sisa tinta, kalau kita isi tintanya tidak langsung turun. Jadi proses yang paling cepat itu kita deep cleaning, atau bisa ditekan pakai suntikan dengan tekanan udara. Jangan terlalu kuat, yang penting ditip saja pakai suntikan. Setelah ini saya cek nozzle, kalaupun bagus seperti apa, kalaupun jelek hasilnya seperti apa. Ini tandanya tanda seru ya. Oke, ini dia hasilnya. Saya tes pack.
ini hasilnya dari saya test berapa. Oh, ini hasilnya printer ini masalahnya di error mengenai E5 ya. E5 itu bisa bermacam-macam, tapi untuk kasus ini cartridge-nya memang tidak ada. Jadi saya orangnya minta dibelikan cartridge yang tidak kondisi baru ya. Saya adanya ini. Oke, untuk sekarang selesai pengerjaannya. Terima kasih.